Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang perkembangan retorika di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Wineke Dinar Pratiwi SPD MPD. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Jain Hanipa dengan NPM 19106310-846 dan rekan saya Irda Sopiani dengan NPM 19106310-821. Pembahasan pertama mengenai awal mula munculnya retorika klasik di Indonesia. Tidak banyak informasi atau referensi mengenai ilmu retorika di Indonesia pada masa lampau. Hanya kegiatan bertutur di upacara-upacara adat yang dapat dipahami. Karena hal tersebut merupakan warisan budaya bangsa Indonesia, seperti ucapan saat meminang, pernikahan, kelahiran, dan kematian. Kemudian setiap suku bangsa Indonesia memiliki adat tersendiri. Cara bernegosiasi antar dua suku menggambarkan kemampuan berbicara pada saat itu. Dari sinilah retorika klasik di Indonesia dimulai. Sejarah perkembangan retorika di Indonesia tentu tidak lepas dari sejarah Indonesia. Sejak abad ke-16 masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang terkenal dengan kemampuan berbahasanya. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Haji Agus Salim, Insinyur Soekarno, Buya Hamka, dan Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo. Tokoh pertama yaitu Haji Agus Salim. Beliau berasal dari Sumatera Barat. Haji Agus Salim merupakan seorang penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Haji Agus Salim dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai jenius di bidang bahasa. Beliau merupakan seorang yang mampu menulis dan berbicara dalam banyak bahasa asing. Baik, saya akan melanjutkan pada slide berikutnya. Salah satu tokoh retorika di Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal hampir di seluruh dunia sebagai ahli pidato. Salah satu pidatonya yang terkenal yaitu berjudul Nawaksara. Ketika berpidato, Bung Karno tidak pernah membaca naskah. Namun, pidato yang beliau sampaikan mampu membuat pendengar terpengaruh dan terbiasa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Ahli retorika Indonesia lainnya adalah Buya Hamka. Buya Hamka merupakan seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Kemampuan menulis yang didapatinya secara otodidak telah mengharumkan namanya sampai ke dunia internasional. Kemampuan otodidaknya tidak hanya di bidang menulis, tetapi juga di berbagai ilmu seperti filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik. Kelebihan lain yang dimilikinya adalah mahir berbahasa Arab. Kemudian orator lain yang dikenal dengan ketajaman kata-katanya adalah Bung Tomo atau Sutomo. Bung Tomo mampu membangkitkan semangat rakyat Surabaya yang diserang oleh tentara Nicat. Bung Tomo dikenal karena seruan-seruan pembukanya dalam siaran radio. Pada tahun 1970, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara keras terhadap pemerintahan Soeharto, akhirnya ia ditahan karena kritiknya yang pedas. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.